Halo teman-teman, balik lagi di ngobrol santai bareng gue Dwi. Dan lagi-lagi temen ngobrol gue malam ini ya the one and only. Anjir. Gita Nyot! Hey! Minum. Oh, minum dulu. Lagi di mana, Bung? Di rumah lah. Nggak kemana-mana, Bung. Aduh. Dikandangin di rumah. Ah? Dikandangin aja di rumah. Iya, bener Nggak nyari angin. kemana-mana. Iyalah. Nyot, Ya. malam ini gue mau ngomongin ini nih, Nyot. Gue tiba-tiba random Apa aja. nih? Random aja kayak ada pelatih bola yang jago tapi melempem, Nyot, jadi pelatih, Nyot. Kurang oke jadi pelatih, Nyot. Jadi emang bukan tempatnya dia ya? Iya ya, walaupun pemain bola emang ujung-ujungnya karirnya pasti jadi pelatih kan. Cuman Betul. pas jadi pelatih tuh nggak greget gitu. Aduh, ini Gitu aja. ada. Nggak berkembang. Iya. Stuck ya. Iya. Kayak contohnya kan yang menurut gue ya, sebagai pemain bola oke, jago. Terus sebagai Ya. pelatih kurang oke. Solskjaer sih. Sebagai pemain dia kan terkenal super sub, penolong United. Kalau menit-menit akhir tuh, atau dia selalu main di babak kedua kan. Super subnya MU lah, ada siapa yang nggak tahu. Nah, tapi ketika dia nanganin MU jadi pelatih, aduh anjing, parah banget, Nyot. Filippo Inzaghi juga tuh sama kayak dia. Jadi poin Zagi jadi pelatih pernah ya? Pernah terus dipecat di Milan dia. Iya, padahal jadi pemain oke loh, oke kan, oke banget. Siapa yang nggak tahu Pipo? Si Mereka Raja paling offside. beruntung sih dia. Si Raja offside. Iya. Betul. Begitu juga. Jadi pelatih ya udah. Itu kenapa, Nyot ya? Kok jadi pemain bola oke, tapi ketika jadi pelatih kayak aduh bego banget gitu. Kenapa ya? Gue tadi random aja mikir gitu, Karena begitu. proses kali, Bu. Proses kali ya. Karena kan kalau misalkan jadi pelatih itu kan dibutuhkan itu kecepatan, ngerti nggak? Lu dalam 1 bulan atau 5 match nggak menang, kalah mulu ya udah pasti out. Karena itu adalah tuntutan dan under pressure yang sangat tinggi kan. Apalagi lu Bedanya sama pemain. Gitu ya? Nah itu dia. Bedanya sama pemain kan, kalau pemain kan mau setahun, 2 tahun, 1 musim, 2-3 musim kan masih bisa ada proses kan. Walaupun kalah-kalah tapi kan masih bisa. Nah, bedanya sama pelatih itu apalagi di klub-klub yang sangat besar itu kan sangat berpengaruh lah, Bung. Iya. Karena ya oke lah, lu main 1 match menang. Terus 2-3 match atau 4 match lu kalah beruntung, udah lu di-cut langsung cabut. Kalau mau cari aman lu merintis dari bawah, dari kayak pelatih-pelatih kecil, dari klub-klub yang kecil atau dari binaan-binaan kayak gitu sih paling, Bung. Iya. Untuk sebuah proses sih. Kan ada yang ngomong juga ketika lu nyemplung. Kan ada yang ngomong juga gini. Gimana? Lu nggak percaya proses lu. Misalkan Solskjaer sebagai pelatih United, oke, dia juga sempat ngelatih klub-klub kecil dulu kan di Norwegia. Dia waktu itu ngelatih apa di Norwegia gitu, gue lupa klub Norwegia. Lalu ditariklah ke Manchester United. Menurut gue tuh, wow, penasaran nih gue sama hasilnya karena karir dia sebagai pemain oke kan di United, legend lah. Cuman ketika pas melatih dia udah 2 musim lebih kan. Dia udah 2 musim ya Solskjaer ya? Iya. Iya 2 musim kan jatuhnya. Tuh belum ada kayak yang signifikan yang naik gitu. Belum ada proses kan, kalau kata orang gini. Ya lu percaya proses lah, namanya juga pelatih begini percaya proses lah, karena Sir Alex Ferguson aja ngebawa MU juara tuh dari peringkat bawah dulu dan itu bukan setahun 2 tahun gitu. Itu gimana Nyot menurut lu, Nyot? Ya, kalau menurut gue sih ya emang bener sih proses. Cuman balik lagi kan, tuntutan dan permintaan dari manajemen dan juga dari dukungan supporter juga itu yang membuat bikin kayak ya kita tuh pengen menang gitu kan. Kalau kalah mulu ya muak juga mungkin dari tuntutan seperti itu. Tapi kalau emang benar-benar manajemen membuat kayak memberi sabar atau misalkan oke, lu gue kontrak 1-2 tahun dan tim ini mau dibawa seperti apa, dan itu juga harus jelas juga, Bung, kan. Balik lagi juga jadi direktur teknik dan juga manajemen sih. Kalau misalkan manajemennya benar-benar dia kayak oke lah, ibaratkan si klub
MU ini dia kan emang benar-benar kacau kan setelah Ferguson kan banyak gonta-ganti pelatih ya kan setelah ya semoga aja pas dipegang sama si Ole itu manajemen masih bisa bersabar gitu kan ya mungkin setahun 2 tahun ke depan mungkin akan membuahkan hasil cuman di satu sisi juga harus lihat dari segi teknikal dalam dia membangun sebuah tim ya kan seperti itu Bung. Kalau misalkan pemilihan komposisi dari pemain dan tim masih belum bagus ya kita lihat aja. Tapi pemainnya sih udah kalau menurut gue sih udah bagus sih. Si Bruno Fernandes juga lumayan sih kalau menurut gue Bung. Pemilihannya baru itu aja sih yang gue tahu. Iya. Dari Bruno Fernandes. Itu kan ada dia juga menang kan kemarin. Apa? Di Liga Champions juga menang kan kemarin. Menang dong 4-1. Nah, itu yang lolos. Iya, itu kan tadi gue ngomongin yang pelatih yang karir sebagai pemain bagus, tapi jadi pelatih kurang oke. Nah, sekarang sebaliknya nih Nyot. Karir sebagai pemain tuh biasa aja Nyot. Bahkan nggak terdengar ini siapa sih gitu. Tapi jadi pelatih oke. Contohnya Jurgen Klopp. Itu menurut gue, ini apaan sih? Siapa sih nih? Pemain apaan? Nggak tahu gue. Katanya dia pernah jadi pemain apaan? Gue nggak tahu. Kenapa pas jadi pelatih di Dortmund tuh gila banget sih. Oke sih. Misalnya, bisa menghasilkan bibit-bibit oke kayak mengorbitkan Lewandowski, Marco Reus, terus juga Ousmane Dembele. Banyak pemain yang dari tangan dia. Amels juga kan. Amels. Terus sekarang dia ke Liverpool Nyot. Ya emang butuh proses dan dia di Liverpool tuh butuh 3 tahun ya atau 2 tahun ya? 3 ya untuk meraih gelar juara ya? Ya. Nah, sekitar segitu. Itu gimana menurut Nyot? Sebagai pemain biasa aja tapi jadi pelatih tuh taktiknya mantep sih menurut gua Klopp. Nggak di Dortmund, nggak di Liverpool sama sangar. Kenapa Nyot? Coba kalau menurut gue pilihan sih Bung. Seorang Jurgen Klopp dia melihat dari pemain-pemain yang dia miliki dari situ diangkat kan. Lu lihat aja kayak si Dortmund timnya juga nggak ada yang terkenal kan waktu itu kan. Biasa aja. Pas ketika dibangun dan dia mempunyai karakter, dia kan pressing high kan, cara bermainnya itu pressing gila-gilaan dan dibuktikan oleh Dortmund. Pada saat di Dortmund dia pegang dan benar-benar Dortmund tuh punya taji kan. Sempat juga ngalahin Real Madrid ngebangun tim benar-benar dari yang amburadul lah pokoknya Liverpool pas Gerrard pensiun juga udah kacau banget kan. Dan dibangun bener-bener dibuktiin sama omongannya setelah 2 tahun yang akan datang dia akan meraih gelar juara dan bener dia meraih Premier League dan juga Liga Champion. Sekali lagi sih gue lebih kayak kejelian si pelatih itu sih dalam memilih sebuah pemain dan juga taktikal. Itu sih Bung menurut gue. Bagus sih dia cara teknik mengatur pemainnya. Cuman dibalik lagi emang pemain ini emang benar-benar sangat berpengaruh sih Bung. Itu tadi. Iya sih. Ya, dan dia cara menggunakan pemain itu dengan cara yang terbaik sih pemilihannya itu aja sih menurut gue. Kejelian dari seorang pelatih. Dapat Liga Champion 2 kali lebih. 2 kali di Real Madrid. Zidane. Gimana menurut lu Nyot? Jadi pemain oke. Jadi pelatih makin oke. Gimana tuh? Wah kalau dia sih Zidane sih menurut gue emang benar-benar tuh orang emang brilian banget sih. Jenius sih. Dari cara dia bermain. Ya kan? Dia juga pas dari pelatih dia megang Real Madrid Castilla ya. Ibaratnya Real Madrid B-nya lah. Dia dikasih kepercayaan di situ. Terus dari situ dia membawa Real Madrid Castilla dan setelah Carlo Ancelotti ya cabut dia mimpin ya udah ternyata emang pemilihan karakter dia juga karismatik dia juga sangat berpengaruh kan di situ menurut gua dan benar-benar dibuktikan juga sih. Tapi kalau menurut gue emang Real Madrid kalau ditanya melimpah sih kalau menurut gua kalau lihat dari para pemain sih melimpah. Tapi ada yang gue melimpah ruah. Tapi ada yang menurut gue tuh kalau emang udah nyaman dan formasinya seperti itu ya udah dengan pemain-pemain yang itu ya yang itu aja kayak contohnya kayak Ramos, Dani Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos.
Yang kalau menurut gue sih emang udah zamannya sih udah tua banget kalau menurut gue. Tapi Udah emang selaginya itu lewat lah ya. selagi ya sekali lah, maksud gue kalau emang itu udah bagus ya udah, Zidane juga nggak mau ngotak-atik banget sih. Paling gue memberi kesempatan pemain-pemain muda sih kalau menurut gue. Bagus sih dia pemilihannya. Dia pemilihannya juga bagus, Bung. Dan juga Ya. karakter dia pemain juga udah bagus. Nah, itulah perbedaannya Zidane dari dua pelatih yang kita omongin tadi. Ada Ole Gunnar Solskjaer yang sebagai pemain oke, sebagai pelatih ya bisa dibilang kurang oke. Ya, kita lihat nanti kan masih proses ya katanya ya. Terus juga dan yang terakhir ada Zidane yang sebagai pemain oke, pelatih oke juga gitu. Itulah Jose Mourinho gimana, Bung? Mourinho kan kalau di timur ya Mourinho termasuk tipikal kayak Jurgen Klopp menurut gua. Dia sebagai pemain biasa aja dan dia akhirnya bisa bawa FC Porto juara champion dan Inter ya? winners. Lalu Chelsea sempat punya rekor susah dikalahin di kandang sama Mourinho, zamannya Mourinho ya. Main di Stamford Bridge tuh susah dikalahin dulu waktu Mourinho. Nah, mungkin ketiban sialnya aja pas di MU biasa aja juga. Ya paling pencapaian bagusnya di peringkat 2 waktu itu. Itu sih. Tottenham juga lagi ditodong sama dia nih, Bung. Siapa? Tottenham juga ya? lagi proses lah ya. Lagi agak bagus-bagus. Proses, Bung. Sama kepercayaan publik lah. Dan juga manajemen. Iya, benar sih. Oke, Nyot. Soalnya tadi gue lagi bengong, gue kayak mikir, tiba-tiba random kayak, sebagai pemain biasa aja Jurgen Klopp, tapi kenapa jago ya? Terus Solskjaer pemain oke, tapi kenapa sebagai pelatih kurang oke ya gitu. Mungkin kita tunggu prosesnya kali ya, mungkin butuh proses kali ya. Jadi kesimpulannya kayak nggak semua pemain yang oke, pemain yang keren jadi pelatih nanti bagus ya kayaknya. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan sebaliknya, sebagai pemain kurang oke, belum tentu dia jadi pelatih nanti nggak oke juga. Ya. Iya nggak sih? Sama keberuntungan. Nah, faktor keberuntungan itu juga itu. Faktor laki. Mungkin harus banyak beramal biar beruntung ya. Bener Nyat. Ya. Oke Nyot, malam ini kita udahin dulu Nyot ngobrolnya. Gue jadi nggak kepikiran lagi nih Nyot. Soalnya tadi gue kepikiran kayak random aja, gue lagi bikin random. Justru gue mau nyari temen ngobrol siapa ya? Tuangin aja, Bung. Akhirnya gue ngobrol sama lu nih. Iya, apa yang ada di otak lu, tuangin aja. Apalagi yang mengenai tentang sepak bola ya. Mungkin kita sama-sama suka sepak bola ya kan? Iya. Mau lah ya kan? Oke. Nanti sampai jumpa di obrolan lainnya teman-teman semua yang nonton ini. Sama Konyot. Kalau mau ada yang request mau ngobrolin apaan, boleh. Boleh gak sih, Nyot? Boleh banget ya. Tapi yang jalur yang enak-enak aja. Kalau yang enak jangan ngomongin. Jangan. Halo, aku Sinta Nomi. Jangan lupa ya like and subscribe YouTube-nya Tanias Production.